Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Jembermu, apa kabar? Tetap sehat, tetap ceria untuk memberikan pencerahan ke warga kita. Sobat Jembermu, Muhammadiyah dengan politik ada hubungan yang sangat erat. Karena Muhammadiyah memahami bahwa politik itu adalah media dakwah. Bahkan kalau diibaratkan payung, kalau dakwah politik itu diibaratkan payung, kalau payungnya besar kuat, maka dakwah pun semakin lancar. Tetapi Sobat Jembermu seringkali Muhammadiyah kaku. Muhammadiyah apalah artinya? Apalah sebutannya, tetapi Muhammadiyah memang sejak dulu sudah concern ke dunia dakwah. Apapun yang terjadi di dunia politik, Muhammadiyah tetap jalan. Tetapi apa seelok itu? Tentunya tidak. Karena apa? Dakwah adalah media. Politik adalah payungnya dakwah. Sobat Jembermu, sore ini kita mendatangkan seorang tokoh, yaitu Bapak DRS Abdul Ghafur MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, beliau adalah Ketua BCM Patrang. Dan kita ingat beliau adalah dari Partai Amanat Nasional, bahkan 2 periode menjadi anggota Dewan. Betul Pak Ghafur ya? Insyaallah ya. Beliau asli Lumajang, asli Lumajang. Dan sekarang sudah jadi orang Jember, hampir sama dengan saya, hampir 40 tahun. 40 tahun. Putra putri baru? Putra 2, putri 2, jadi 4. 4 sama dengan saya. Pak Ghafur, kita berbicara bagaimanakah hubungan Muhammadiyah dengan politik. Iya. Kalau Muhammadiyah itu tetap menjaga semua dengan partai politik itu biasa. Semua sudah tahu. Tetapi dengan dinamika politik yang seperti ini, sebetulnya hubungan Muhammadiyah dengan politik yang paling bagus, paling fleksibel dan menguntungkan Muhammadiyah itu yang bagaimana, Pak? Alhamdulillah Mas Heri, ini saya terundang ke sini ya, terundang ya. Mudah-mudahan ini ada yang lebih baik. Kami yang jelas karena sudah jadi praktisi, politisi, dan kebetulan mengalir darah Muhammadiyah. Jadi mohon maaf nanti kalau saya di tataran praktek ya, di tataran praktis, kacamata politisi praktis. Kalau di politik ini mengingat Muhammadiyah itu amal usahanya udah luar biasa. Bahkan saya pernah membaca itu kalau tanah-tanah Muhammadiyah ini dikumpulkan, itu ada 6 kalinya Pulau Bali. Kita bisa bayangkan, kita bisa mendirikan negara sendiri dalam sebuah negara. Oleh karena itu kami yang beberapa tahun yang lalu itu tergenjot oleh semangatnya Pak Amin untuk mereformasi negeri ini. Dan cita-cita Muhammadiyah itu adalah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu ya. Dan itu harus terlaksana, tidak di mimbar saja. Ternyata di mimbar itu belum cukup. Kalau disampaikan ayat-ayat itu, kita harus turun ke lapangan. Dan itu sudah saya buktikan. Karena waktu itu saya di kelas jadi guru beberapa tahun. Kemudian anak-anak pada saat diskusi masalah bentuk pemerintahan republik, itu kembalikan ke rakyat, publik rakyat, kembali res. Bapak jangan cuma ngomong di kelas, itu hanya teori. Makanya Bapak harus keluar dari kelas, harus membuktikan itu. Nah kebetulan saya waktu itu ada kesempatan dari Muhammadiyah dan Allah meridhoi. Nah ternyata Mas Heri di politik itu nilainya adalah kalau kurang 1 kalah, lebih 1 menang. Nah disinilah mungkin Muhammadiyah memang kalau secara teori, secara etika Muhammadiyah di politik luar biasa sudah. Tuh.
Bahkan di Muqaddimah itu diawali dari Al-Fatihah, ditutup dengan surat As-Saba itu tadi, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Memujuk, menegakkan, menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam. Itu society. Society itu kalau disandingkan dengan state, itu society itu isinya, state itu kulitnya. Jadi Muhammadiyah itu sudah mengantongi itu. Nah cuma sekarang bagaimana mewujudkan masyarakat yang sebenar-benarnya itu, masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Kami sudah mengalami benturan, ada terus hantaman, macam-macam lah. Oleh karena itu Muhammadiyah, orang-orang Muhammadiyah harus ke depan harus lebih cerdas. Itu tadi politik itu kurang satu kalah, lebih satu menang. Ini kejamnya demokrasi yang kita ikuti sekarang. Kita tidak bisa lepas dari itu. Kalau sudah darul aldi wasyahada, kita sudah menerima Pancasila, sudah final, ya NKRI harga mati sudah final, maka kita harus ngisinya itu. Dan ini jangan setengah-setengah, nggak bisa. Nggak bisa setengah-setengah. Padahal Muhammadiyah itu di satu sisi harus netral, di satu sisi perlu politik. Untuk dakwah, untuk kekuatan, untuk mewarnai. Jadi saya memandang kadang kita itu setengah-setengah, setengah-setengah. Di satu sisi aku harus netral, di satu sisi aku perlu politik. Jadi maju kena, mundur kena. Ini gimana Ustaz? Ini kan menurut konsepnya Bapak Amin Rais yang selama ini yang masih jadi guru politik saya. Ini high politik. Nah, tapi menjabarkan high politik ini itu tidak semua orang mampu. Kecuali memang konseptornya beliau sendiri, Pak Amin itu yang high politik. Jadi begini, kalau menurut Pak Amin itu, kita ini dalam tataran hari ini karena Muhammadiyah ini tersebar ya. Padahal politik itu harus akumulatif. Betul. Misalkan di daerah pemilihan ini itu Muhammadiyah di kabupaten ini Muhammadiyah harus besar, di daerah pemilihan ini harus besar. Nah, ini yang kita tidak punyai. Nah, mestinya untuk high politik itu tadi, ya warga Muhammadiyah harus aktif, bukan diem, bukan politik pasif. Apapun bajunya, apalagi sekarang kita punya 3 pilihan. Di Muhammadiyah ini PAN, ya udah deket ngaku saya lahir dari rahimnya Muhammadiyah. Kemudian Pak Amin karena sudah boleh saya katakan Bang Juli kan anak nakal ya. Sehingga PAN ini boleh dikatakan partainya anak nakal kan gitu. Atau partai artis nasional yang banyak-banyak artisnya. Sehingga Pak Amin udah jerah nih mendirikan partai sendiri. Ini pun tidak gampang, bagi warga Muhammadiyah juga nggak gampang, bagi kader politisi juga nggak gampang. Belum lagi Bang Den ada Partai Pelangi, Mas Heri. Nah ini haruslah kalau tiga-tiganya itu mau kita dorong ke istana dimanapun, apa istana negara, apa istana Gerahadi di provinsi, apa di jalan yang Bupati Jember, Jalan Sudarman. Nah itu apa di situ. Ini warga Muhammadiyah harus banyak-banyak merangkul, banyak-banyak mencari umat. Walaupun dia itu tadi yang high politik tadi, bukan partai politik, tapi dia tidak buta politik. Dia tahu politik, bukan anti politik. Artinya harus aktif, nggak bisa diem semua. Contoh kalau kita lihat saudara kita kan ada partai tapi tetap bergerak sebagai organisasi, tetap bergerak. Rasanya kalau hari ini Jember ini kan kalau saya rasakan kan saudara kita yang Nahdien yang jadi bupati kan begitu. Walaupun Nahdien enggak punya partai atau boleh dikatakan PKB kemarin jagonya kalah, tapi rasanya kan beda hari ini walaupun PKB-nya kalah. Lah PAN di mana? Muhammadiyah daerah di mana? Terus pimpinan-pimpinan cabang Muhammadiyah, LHKP itu ada di mana? Ini memang harus direkonstruksi ulang, Mas Heri. Gitu. Memang kembali kepada jati diri Muhammadiyah. Artinya akan terlalu aktif itu gimana, tidak aktif itu gimana. Itu memang itulah indahnya Muhammadiyah dan banyak orang sudah merasakan puas dengan seperti ini. Sopo sing dadi Muhammadiyah itu ya wis ngene iki begitu. Sehingga
apa sih? Aduh. Heeh. Siapapun yang jadi ya seperti itu. Iya, Pendidikan kita sudah mandiri. Iya. Iya, masjid kita ya sudah Iya. biasa seperti itu. Iya, iya. Sehingga kadang-kadang sudah nggak perlu aktif nemen-nemen lah. Iya, Gitu. iya, iya. Paling ya wis ngono iku lah, itu loh. Yang kadang itu kita itu prihatin. Padahal seperti pernah dikatakan Pak Amin, tidak salah saya tadi juga mengatakan, Pak Amin juga insya Allah mengatakan bahwa politik itu payungnya dakwah. Iya. Kalau payungnya kuat, lebar, itu dakwah makin maju. Ya, mungkin memang ya kalau itu jadi alergi, mudah-mudahan tidak sampai dalam tanda petik karena saya sebagai pelaku beberapa tahun, Iya. warga Muhammadiyah tidak boleh alergi, tidak boleh ya melakukan proses pembiaran, tidak boleh, Iya. karena kita punya tanggung jawab. Tanggung jawab baldatun thayyibatun warabun ghafur itu tadi harus diwujudkan. Masyarakat Islam sebenar-benarnya itu harus terwujud. Iya. Itu kalau tidak dengan politik yang kita punya konsep high politik itu Iya. ya sulit, Mas Heri. Iya, Karena iya, iya. pendidikan, bagaimana kita tidak ngomong undang-undang pendidikan? Betul. Ya kan? Kita Iya. punya pesantren, kita mesti bersinggungan dengan undang-undang Kopontren. Iya. Kita ngomong kesehatan, ada undang-undang tentang kesehatan. Iya. Dan semuanya ini wadahnya di politik. Nah, Kan Muhammadiyah nggak boleh keluar dari sistem dari itu. gitu loh. maka Jangan sampai melihat oh itu politik kotor, politik itu hitam, politik itu menghalalkan segala cara. akhirnya ada pendapat seperti ini, lebih baik Muhammadiyah itu menyiapnya kader-kadernya untuk masuk ke dunia politik yang kuat badannya, kuat ekonominya, dan kuat imannya. Ya. Bukan kuat emannya ya. Ya, memang Mas Heri. Saya kalau Mas Heri menyampaikan itu, jadi saya bernostalgia. Iya. Beberapa puluh tahun yang lalu ya, setidaknya 10 tahun kami itu Iya. kan di dunia itu kami mengalami memang. Iya. Betapa sulitnya kami waktu itu ya. Iya. Dikala enggak apa-apa nih, saya kira sharing pengalaman karena saya yang mau masuk biar tidak kaget ya. Iya. Kan banyak ini saya lihat Partai Umat itu, saya lihat di situ ada Mas Fahmin, ada siapa lagi itu orang Jenggawa itu yang Iya. ya yang Mas Fahmin kita kenal. Memang di politik itu orangnya harus layak jual, harus Layak terkenal jual, memang betul. ya. Iya. Kalau PAN itu ada yang durung wayai kemarin itu Bang Salam ya. Iya. Ada Bang. Enggak tahu kalau yang Pelangi kami belum Iya. dengar ini siapa ini yang Iya. figurnya yang akan diusung ini. Jadi memang Muhammadiyah harus menyiapkan kader untuk itu ya. Dan itu bukan hal yang mudah bagi Betul. Muhammadiyah karena jati diri, maaf dalam tanda kutip, jenis kelamin Muhammadiyah itu memang bukan partai politik. Iya. Sementara itu harus menyiapkan kader Iya. politik. Ya ini harus kulaan di luar. Ini bagaimana? Muhammadiyah betul bisa melakukan itu, ada istilah di LHKP itu kan sebetulnya kalau digodok serius, Iya. LHKP ini kan menyiapkan misalkan sekolah kebangsaan, menyiapkan kader-kader untuk di mana saja, untuk Iya, partai iya. mana saja Iya. yang sekiranya. Tapi cara-cara seperti itu juga kalau saya yang mengalami di politik, Mas Heri, Iya. selalu kalah. Ya karena kita misalkan dalam gedung DPRD itu. Iya. Itu minimal kita punya 4 sesuai dengan undang-undang. 4 ini satu fraksi. Iya. Ya, satu fraksi ini menjadi kepanjangan tangan dari partai politik. Mm-mm. Ya kan? Nah, kalau partai politik ini betul-betul chemistry kepada Muhammadiyah, nanti bisa memperjuangkan aspirasi Muhammadiyah, bisa membentengi Muhammadiyah seperti itu. Kalau hanya 3 orang, 2 orang, ini habis, nggak bisa berbuat banyak di sana. Iya. Apalagi cuma 1. Nah, mungkin kalau 1 ini bisa harga jualnya mahal dikala ada kepentingan tertentu. Iya. Misalkan koalisi partai kurang 1 orang, nah itu bisa jual mahal. Ya itu tadi yang iman dan eman itu tadi godaannya kalau sudah seperti itu. Dan maaf saja secara politik nilai jual Muhammadiyah juga tidak begitu besar, kita Nggih. jujur saja begitu Iya. karena umatnya juga
sedikit Nggih. dan sudah menengah ke atas Betul. yang bisa menyikapi segala sesuatu itu dengan arif dan bijaksana. Tetapi di dalam dunia politik kan tidak cukup hanya arif bijaksana bisa. saja. Karena satu orang doktor Iya. dengan satu orang lulusan SD ini suaranya sama. kecuali sistem kita rubah. Iya. Misalkan bagi orang-orang Muhammadiyah yang bertitel doktor, Iya. S3 itu suaranya sama dengan 10 SD misalkan. Itu politik di surga itu nanti. Ya, itulah politik itu sangat praktis sekali ya, praktis pragmatis ya, seperti itu. Dan makanya Muhammadiyah itu kadang-kadang menjaga berhati-hati sekali. Betul. Karena politik itu kadang hanya 5 tahunan dan sebagainya. Emang asetnya Muhammadiyah yang sudah gede, yang sudah gede dan sebagainya. Tetapi sekali lagi tidak boleh dijauhi. Betul. Bahaya juga. Madid itu ditekan orang lain dan itu tidak bersimpati kepada Islam. Betul. Dia pegang penentuan undang-undang, RUU dan sebagainya. Habis kita. Jadi cita-cita kita ya habis. Nah, kembali kepada Pak Gofur. Pertanyaannya sulit ya. Lalu bagaimana yang harus kita siapkan kader-kader Muhammadiyah itu bisa masuk dunia politik ini dengan pas lah, sesuai dengan kepentingan Muhammadiyah. Saya kira kader-kader kita itu secara personal itu secara alami itu sudah punya modal. Karena pengalaman saya di DPRD itu yang diperlukan itu ya bagaimana memimpin sidang, bagaimana mengajukan interupsi, bagaimana memahami peraturan perundang-undangan, ya kan? Itu saja. Jadi tidak butuh seorang doktor, misalkan doktor ilmu politik. Bukan kami mengabaikan yang doktor-doktor ya. Untuk tinjauan ini bagi kader-kader muda yang memang mungkin ingin mengikuti jejak kami yang sudah berkelepotan di dunia itu. Sebetulnya persiapannya ya siapkan diri, memimpin sidang yang baik, ngetuk palu yang baik. Itu sudah Pak Mas Heri. Kalau saya Kalau saya agak berbeda. Iya, gimana? Harus bisa dia mencari dukungan. Lah ya ini. Padahal di Muhammadiyah ini biasa berdakwah, berdaftar ikhlas, jadi nggak pernah dodolan itu nggak pernah. Padahal di berpolitik itu harus berjualan. Yang untuk ini pengalaman kami ya di lapangan. Yang untuk ini memang kita harus sedikit bunglon ya. Jadi mohon maaf, apa ini nanti fikihnya gimana, fikih siasanya? Karena kami mengalami bagaimana di suatu desa itu, Mas Heri, dari sekian TPS, misalkan taruhlah ada 15 TPS ya. Setiap TPS ini kami punya saksi dan kami kasih uang, ya kan? Tapi di TPS di desa itu muncul dari 15 itu hanya 1 orang. Artinya 14 TPS yang kami sangoni itu, yang kami wanti-wanti setidaknya 1 suara, 1 TPS 1, itu saja kita sudah bisa menang dalam pertarungan itu. Apalagi sampai 5 per TPS. Ini hanya diambil uangnya, Mas Heri. Karena gambar are. Majurannya itu gambar are, gambar matahari, mon mate tak selameti. Itu black campaign yang luar biasa yang pernah kami alami sebagai kader Muhammadiyah. Pak, ini gambar are, mon Pak Gofur sae, tapi partainya saya tak sae. Coba Pak, mon mate tak selameti. Kami harus bagaimana? Pak, saya harus menyerah? Ya enggak. Kami menunjukkan bagaimana sikap gambar ari ini, gambar matahari ini melebihi gambar-gambar yang lain dalam berpartai. Sudah, bagaimana caranya? Saya harus tidur di rumahnya kader partai ranting yang paling bawah, tidur di lantai. Ya, setelah itu saya subuh-subuh harus lebih dulu dari kiainya di lingkungan itu yang menjadi karismanya di situ. Alhamdulillah sukses Mas Heri. Dari 11 satu desa itu jadi 110. Gara-gara saya di situ oleh kiainya, mungkin ya saya dielu-elu kok ada anggota DPRD tidur di lantai, kok ada ya sebelum subuh sudah bangun sholat bersama kiai. Nah, kader-kader kita harus bisa melakukan hal-hal yang mungkin sepele seperti itu, tapi luar biasa di hadapan mereka. Dan itu bagi warga Muhammadiyah, kader Muhammadiyah, suatu yang sangat
bukan sulit tapi sulit dilakukan karena kita terbiasa ikhlas lillahi ta'ala seperti itu. Apalagi kalau sudah berbicara ibu-ibu ngaisia ya sudah biasa memberi tiada tak harap kembali seperti bagai sang surya menyinari dunia. Saya kadang-kadang itulah seperti saya katakan di depan itu kadang di satu sisi kita perlu, di satu sisi maksudnya kita akan menjajakan diri gitu. Karena ya itu tadi kok gak pantas teman. Tapi pantas nggak pantas itu sebuah kebutuhan. Sebuah keniscayaan. Apalagi sekarang ini kan dikenal high cost. Politik kita itu harga tinggi, biaya tinggi. Ya memang harus dilakukan dan tidak boleh instan, Mas Heri. Misalkan dalam waktu sekarang kurang 2 tahun, ini sudah terlambat. Kalau baru tunuk-tunuk ke kiai itu sudah terlambat, gitu loh. Makanya kalau mau jadi ya sekarang mulai, tapi jangan 2024. Setidaknya ya 2029 hari ini memulai. Apa sekedar bawa tikar ke musola, bawa semen ke masjid kalau ada mungkin di situ mau bangun masjid. Jangan melihat masjidnya Muhammadiyah saja. Pokoknya masjid sudah. Jangan melihat pokoknya orang di situ. Pokoknya orang kasih salaman ini pisang ini itu. Dan itu harus terus-menerus. Kalau mau jadi bupati ya ada 248 desa dan kelurahan. Jadi hampir 1 tahun dia tidak tidur di rumah. Itulah merubah suatu tradisi, merubah suatu budaya itu yang rupanya. Mungkin maaf bagi ormas lain biasa, mungkin bagi kita yang sudah dididik seperti ini rupanya. Waduh, nggak siap di dunia itu. Nggak siap. Jadi kembali kepada pertanyaan ya. Gimana caranya ini mengkader kader kita yang sudah terbiasa lillahi ta'ala itu dengan apa modifikasi atau apa namanya. Karena politik itu konkret. Politik itu bukan nilai tetapi adalah praktis, pragmatis. Bahkan dalam tanda petik ada yang menghalalkan segala cara asal tujuan tercapai. Nah, sementara kita kan rambu-rambunya tidak seperti itu. Ada akhlak, ada moral, ada etika, macam-macam. Ya, saya kira begini Mas Heri. Memang kita tidak bisa cetak secara cetak seperti cetakan gitu ya. Artinya wis kamu harus jadi. Itu memang seakan-akan memang insting itu ada, Mas. Nah, sehari ini kita harus menyeleksi secara psikologis siapa kira-kira kader-kader kita yang insting politiknya ini muncul. Dan itu yang harus kita pupuk, kita kembangkan. Karena di politik itu ya seperti orang silat. Silat itu kan pakai insting. Oh, ini sini harus begini. Itu sudah otomatis. Jadi tidak bisa istilahnya pakai tulisan kamu nanti kalau ke kanan belok kiri terus lurus, nggak bisa begitu. Kadang-kadang di politik itu siksak. Begitu saya harus melangkah ke kanan, suatu ketika saya harus mundur. Itu saya harus menari-nari di atas lantai yang licin. Bagaimana tarian saya bagus, saya tidak jatuh. Kalau saya jatuh disorak. Termasuk warga Muhammadiyah, begitu saya 10 tahun itu kena kasus habis selesai. Yang saya bangun di Anur 12 tahun itu habis dalam waktu sehari. Alhamdulillah sampai hari ini tarian saya ini masih bagus. Alhamdulillah tidak kena kasus hukum. Kan begitu di politik itu yang paling ditakuti kalau dipanggil polisi, dipanggil KPK. Itu kalau sudah berakhir di situ habis selesai Mas Heri. Nah, itu mungkin yang ditakuti oleh Muhammadiyah kader-kadernya ya. Dan kader kita tidak bisa menari seperti itulah itu. Ini pengamatan saya. Tapi ya mungkin paradigma sudah bergeser ya. Monggo saja. Kan pengamatan seusia saya mungkin jauh berbeda dengan yang lain. Tapi ideologi Muhammadiyah itu kan sudah melekat pada diri kita. Dan istilahnya ya kader-kader Muhammadiyah yang namanya ideologi itu ya harga mati. Betul. Jadi harga mati. Menjadi apapun juga ya tetap ibaratnya walaupun
jadi ikan ya tidak asin karena karena air air laut laut. itu. Betul, Nah, betul, itu. betul, betul. Ya, tapi itu kan hanya filosofi Filosofi. saja. Tapi Pak Gopur pernah cerita saya, Iya. ya walaupun dari rumah sudah wudu, Iya. begitu masuk gedung, nah Iya, akhirnya ternyata ikut ikut ya, juga ikut juga. Ini beratnya itu di situ. seperti itu. Tapi di sisi lain tak boleh dihindari. Iya. Nah, kembali juga banyak ya, ada yang mengatakan, bukan banyak ya, banyak sekali, bukan banyak. Muhammadiyah ini siapapun juga yang jadi ya seperti ini. Kita itu loh sudah tidak biasa disuapi, Iya, tidak biasa ngemis-ngemis bantuan. betul. Bahkan ada seorang petinggi itu mengatakan, contohlah Muhammadiyah ini, kalau ingin mendirikan masjid, masjid. tidak perlu bawa proposal. Itu Muhammadiyah semakin bangga, wis gak perlu politik aku. Nah, Akhirnya diambil orang lain. nah, kita hanya bisa menonton sambil gigit jari dan tidak terselamatkan anggaran itu. Iya. Karena dikelola oleh orang yang tidak amanah. Nah, kita melakukan pembiaran seperti itu tentunya ya nggak boleh. Tidak sesuai dengan amar ma'ruf Nahi munkar itu tadi. Mestinya ya tidak seperti itu, Mas Heri. Walaupun kita ini ya sudah boleh, tapi jangan terus jadi jago apa istilahnya Pak Syafi'i itu ya. Jadi jago kandang. Iya. Kita bangga dengan aset kita. Iya. Tapi coba kita tengok ke sebelah kanan, coba Iya. kita tengok lagi ke sebelah kiri kita. Betul. Mereka dalam rangka fastabiqul khairat, mereka udah tahu. Jangan-jangan kita yang ketinggalan. Iya. Sekarang contoh kasus lahirnya undang-undang pontren ya. Undang-undang pondok pesantren. Nah, sementara ini undang-undang itu saudara kita yang paling banyak memanfaatkan. Di dalam kegiatan ketatanegaraan kita, setiap undang-undang itu mestinya nanti akan ada program, ada proyek, Mas. Dan setiap proyek itu ada istilah money follow function. Ada anggaran yang melekat di situ. Iya. Jadi setiap undang-undang yang diundangkan itu diikuti dengan APBN, anggaran APBD dan seterusnya. Nah, kalau kita di situ kemudian apa istilah yang tadi itu? Menonton saja. Jadi menonton, melakukan pembiaran lah. Gimana terus amar ma'ruf nahi munkar kita? Rela kita APBD kita digerogoti orang-orang yang kurang amanah misalkan. Itu loh. Jadi kita nggak boleh a priori. Makanya memang di awal Muhammadiyah nggak boleh merasa apolitik. Tapi ya hati-hati memang, hati-hati ya. Jangan hati-hati itu kan mirip dengan takut ya. Nah, hati-hati takut terus nggak dapat apa-apa. Kita masuk hutan takut auman harimau ya nggak dapat apa-apa. Mau mencari kayu bakar ya nggak jadi. Itu. Itu indahnya bermain politik indahnya perlu strategi, perlu siasat, ABCD dan sebagainya. Sedangkan di Muhammadiyah itu sederhana. Ya berbekal ikhlas sudah dapat segalanya ya. Ya itu kan begitu. Dan memang itu yang diajarkan melekat pada tetua kita itu seperti itu. Dan bermuhammadiyah tidak ikhlas ya nggak jadi. Karena Muhammadiyah itu tidak memberikan apa-apa. Dan kita sudah terbiasa. Tapi Mas Hari, kalau itu diterapkan di tataran negara kita apa yang sudah ditanamkan Muhammadiyah itu, insya Allah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu sesuai dengan janji Allah ya, akan dikucurkan rezeki dari langit, dikeluarkan rezeki dari bumi, insya Allah begitu. Tapi sayangnya orang-orang Muhammadiyah yang ikhlas beramal hanya memberi tak harap kembali itu tadi hanya di luar lingkaran. Ya mohon maaf, paling enggak gregetnya masuk ke lingkaran kepusaran itu kurang gitu loh. Lebih baik nonton selamat koncoku alhamdulillah gitu. Tapi enggak bagaimana ya opo sampean niku entek bendera piro, entek anu piro, enggak ada itu. Sobat Jembermu, tidak akan habis kita berbicara tentang organisasi kita, terutama berkaitan dengan politik.
berjam-jam tidak akan selesai. Tetapi sekalipun demikian juga ada tokoh-tokoh besar yang lahir dari Muhammadiyah. Presiden pertama kita Soekarno itu adalah warga Muhammadiyah. Panglima Sudirman satu-satunya panglima besar cuma satu, namanya Panglima Sudirman, itu pun dari Muhammadiyah. Pak Ghafur, saya ucapkan terima kasih. Ada kata-kata penutup untuk pertemuan hari ini. Sedikit saya kepada kader-kader Muhammadiyah khususnya yang kita biar didengar kader-kader ini, yang di pemuda, yang di IMM ya. Saya kira jenengan tidak perlu alergi untuk berpolitik praktis sebagaimana yang sudah saya lakukan. Cuma memang ada satu istilah, di politik itu tidak ada kawan yang abadi, tidak ada musuh yang kekal. Yang ada hanya kepentingan dan kesempatan tidak datang dua kali. Ini sudah saya alami. Karena itu sering saya berpikir bahwa di dunia ini memang tiada tempat berhenti. Sikap lamban berarti mati. Barang siapa berhenti sejenak pasti tergilas. Fastabiqul khairat. Iya, itu betul-betul fastabiqul khairat. Sobat, Pak Ghafur dengan saya satu generasi, satu kamar. Pak Ghafur mengambil jalan politik, saya mengambil jalan dakwah. Berbeda tetapi satu tujuan, apa? Mencapai masyarakat utama. Negara adil makmur, aman sentosa, baldatun thayyibatun warabun ghafur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.